Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Oke, pada video kali ini kita akan coba menambahkan atau membuat sebuah laporan analisa lanjutan, di mana pada part 1, 2, 3 kemarin sudah kita membuat beberapa laporan. Nah, untuk kali ini kita akan coba fokus untuk membuat sebuah dashboard laporan analisa yang berkaitan dengan penjualan. Jadi nanti kita akan coba membuat apa saja yang ingin kita tampilkan pada dashboard laporan penjualan. Baik, untuk membuat sebuah laporan analisa penjualan berupa dashboard di Metabase, terlebih dahulu kita harus membuat daftar list yang akan kita masukkan nanti ke dashboardnya ya. Jadi pertama-tama kita membuat list dashboardnya dulu. Kita masuk ke menu Execution, kita masuk ke Simple Question ya. Lalu kita pakai data kita yang kemarin, trial data. Nah, di sini karena kita ingin membuat sebuah laporan analisa yang berhubungan dengan penjualan, maka tetap kita masih menggunakan tabel H-Jual. Lalu kita akan coba kumpulkan ya beberapa tabel H-Jual ini. Yang pertama, kita akan membuat dashboard atau tampilan yang berkenaan dengan nilai total penjualan keseluruhannya. Jadi untuk membuat sebuah laporan penjualan total pada tabel H-Jual ini kita cukup menjumlahkan saja ya. Jadi kita masuk ke menu Summarize. Di sini kita pakai fungsi sum ya. Nah, untuk mengambil angka nilai penjualan kita menggunakan field subtotal. Oke. Sini kita coba cek. Nah, ini kita sudah dapat angka total penjualan ya. Namun jika kita ingin menambahkan filter tanggal, di sini kita bisa menggunakan filter tanggal menggunakan field tanggal. Lalu sini kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan kita. Karena saya ingin menampilkan itu data per bulan ya, dalam satu tahun ini 2021 kita akan mengambil data bulan. Maka di sini saya pakai atau menggunakan fungsi filter previews ya. Nah, di sini saya isikan untuk 5 bulan terakhir. Jadi, saya akan mengambil atau memanggil data berdasarkan filter tanggal 5 bulan ke belakang. Karena saya menggunakan fungsi filter previews ini ya. Ini saya add. Oke. Di sini saya simpan. Di sini saya berikan keterangan total penjualan. Kita save. Kita nol. Oke, kita masuk lagi. Kita buat lagi. Kali ini kita akan menampilkan nilai margin total ya. Di sini kita ambil dari H-Jual lagi. Oke. Sama, kita menggunakan filter tanggal berdasarkan margin 5 bulan ke belakang. Jadi pada filter tanggal ini kita bisa ubah ya. Kita mau menggunakan atau kita memanggil data 5 bulan ke belakang, 5 bulan ke depan, atau sebulan atau setahun gitu. Kita tinggal menggunakan filter ini bisa. Di sini ada pilihannya, ada minute, jam, hari, minggu, bulan, dan tahunnya. Jadi kita pilih bulan. Kita add. Nah, kita summarize. Karena kita ingin mencari margin, maka di sini kita menggunakan custom expression ya. Jadi untuk mendapatkan margin, maka dari tabel atau dari field subtotal ya, kita kurang THPP ya. Oke,
Sini kita tutup kurung ya. Kita menggunakan fungsi sum ya. Ini kita berikan keterangan margin. Total margin ya. Oke. Coba kita cek. Nah, ini sudah kita dapat ya. Kita simpan. Total margin. Save. Lalu kita akan membuat sebuah grafik untuk historis penjualan ya. Terus untuk historis penjualannya, kita pakai tabel Hjual. Oke, kita sum untuk subtotal. Di sini kita menggunakan filter tanggal lagi ya. Jadi untuk fungsi sum subtotal ini kita filter lagi, kita gunakan by tanggal, kita menggunakan by bulan. Terus kita juga menggunakan filter tanggal. Kita ambil 5 bulan ke belakang. Oke, baik. Kita coba cek. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita coba buat biar angkanya ini muncul ya. Sini untuk memunculkan angka, karena kan di sini hanya berupa garis ya, tidak ada keterangan angka atau nilai rupiahnya. Kita bisa tampilkan di sini pada menu show value ya. Ini udah muncul. Lalu kita klik all biar lebih detail lagi. Terus value formattingnya kita menggunakan full ya. Kalau auto dia hanya menggunakan angka million mm. Lalu kita klik full. Nah, di sini sudah muncul angka-angka nilai penjualannya ya. Dari 5 bulan ke belakang. Gitu. Nah, di sini kenapa munculnya 4? Gitu kan? Seharusnya 5 karena Juli itu tidak ada transaksi. Transaksi dimulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November ya. Kita save. Sini kita buat keterangan grafik penjualan. Oke. Nah, agar kita tidak rancu ya, karena tadi kita menggunakan filter 5 bulan, kita ganti 4 saja ya, biar sesuai. Nah, ini tetap muncul 4 kan, karena data kita hanya ada 4 bulan. Atau kita mau coba cek lagi, kita buat 3 bulan ke belakang saja, kita update, kita lihat cek. Nah, dia muncul 3 bulan ya, September, Oktober, November ya kan? Karena sekarang ada di bulan Desember ya, artinya dia akan mengambil 3 bulan ke belakang, November, Oktober, dan September. Dia akan menyesuaikan. Oke, sini kita ganti 4 bulan, dan nanti untuk laporan tadi sudah kita buat juga, kita akan ubah ya filternya menjadi 4 bulan. Sini kita save. Oh, tadi sudah ya, kita save ulang aja, nggak apa-apa. Oke, lalu di sini kita akan coba membuat grafik margin per bulannya ya. Sini kita ambil, tetap pakai tabel Hjual, sama kita filter dulu tanggalnya, kita ambil data 4 bulan ke belakang, kita add. Sini kita pakai custom expression ya, pakai fungsi sum. Nah, kita akan memanggil field subtotal, kita kurangi dengan field THPP ya. Tutup, kita berikan keterangan margin. Sini kita filter kembali ya, agar dia munculnya by tanggal, tidak total keseluruhan. Nah, sini kita cek. Nah, ini sudah muncul ya marginnya 4 bulan. Oke,
lalu kita munculkan angkanya, kita show value-nya ya, kita full. Oke, kita simpan, kita bikin keterangan grafik margin. Oke, lalu coba kita rangkai dulu ya dashboardnya ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Sini kita berikan keterangan laporan penjualan atau laporan analisa penjualan ya. Kita create, kita edit, kita add questionnya. Di sini kita akan coba panggil total margin, total penjualan, lalu grafik margin, grafik penjualan ya. Kita save, kita lihat, nah ini sudah muncul ya. Coba kita atur posisinya. Nah, ini sudah muncul. Sini kita bisa atur posisinya biar tampilannya itu lebih menarik ya. Nah, ini grafiknya. Nah, sini kita sudah membuat grafik penjualan dengan grafik margin. Nah, ini sudah ada ya. Ini total penjualan keseluruhan dan total margin keseluruhan. Di sini juga ada grafik ya. Lalu kita akan coba membuat perbandingan ya. Kita akan membuat grafik perbandingan, artinya untuk analisa sebuah penjualan kita butuh data sebelumnya gitu ya. Jadi untuk membandingkan penjualan bulan ini dengan bulan lalu, ataupun tahun ini dengan tahun lalu, ataupun kita bisa juga membuat dengan hari ini dengan hari yang lalu ya. Di sini kita akan coba buat, kita masuk expression ya. Oke, sama kita masih menggunakan fungsi hajuan. Nah, untuk menampilkan grafik perbandingan, artinya kita akan menggabungkan dua jenis grafik atau dua data menjadi dalam satu grafik, sehingga bisa memberikan tampilan pembanding antara transaksi lalu dengan transaksi saat ini ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi sum if ya. Di sini ada sum if ya. Di sini sum if. Jadi karena kita akan menampilkan nilai, jadi kita akan panggil fieldnya subtotal. Nah, di sini pun ada keterangan ya, fungsi sum if. Terus di sini ada status ordernya, dan ini menggunakan kalimat biasanya valid dan true gitu kan, yes or no gitu kan. Nah, ini bisa. Nah, di sini kita akan panggil menu atau field subtotal. Nah, ini sudah ada. Oke. Lalu kita berikan tanda koma ya. Karena yang kita ingin menampilkan rentang waktu ya. Jadi kita akan menampilkan rentang waktu bulan. Misalnya kita ingin menampilkan rentang waktu dari Januari sampai Desember, ataupun hari dari tanggal 1 dengan sampai tanggal 31, ataupun tahun ya kan, dari tahun 2000 misalnya sampai tahun 2021 gitu kan. Karena kita memiliki data hanya 4 bulan gitu kan, otomatis perbandingannya sedikit, maka di sini saya akan menampilkan atau mencoba membuat perbandingannya itu berdasarkan hari ya. Jadi karena data kita hanya punya data 4 bulan, untuk menampilkannya saya rasa tidak menarik ya. Jadi nanti tampilannya kurang menarik. Jadi saya akan menampilkannya
perbandingannya itu dalam bentuk hari ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi interval ya. Nah, kita menggunakan fungsi interval. Jadi untuk memfilternya kita panggil field tanggal ya. Kita buka kurung, di sini kita panggil field tanggal. Oke. Lalu kita kasih koma. Nah, di sini kita menentukan rentang waktu atau jarak berapa lama kita akan panggil gitu. Jadi karena saya akan menunjukkan hari di sini atau bulan ya. Di sini saya akan memanggil data 2 bulan terakhir ya. Kita kasih kurung ya. Jadi kalau nanti teman-teman ingin memanggil berdasarkan 2 hari, ini tinggal diganti dengan day, ataupun jika teman-teman ingin mengambil angka tahun ya, sini teman-teman tinggal ganti yes. Kenapa saya panggil di 2 bulan ke belakang? Karena tadi saya bilang data kita ini hanya ada sampai 4 bulan dari Agustus, September, Oktober, November, otomatis untuk Desember ini belum ada datanya, jadi saya panggil data 2 bulan ke belakang. Sini kita berikan keterangan bulan lalu. Oke, lalu kita buat lagi perbandingannya untuk bulan saat ini, sama kita panggil subtotal. Terus kita kasih fungsi interval, buka kurung, kita panggil field tanggal. Terus kalau teman-teman sudah ada data penjualan tanggal sekarang atau ingin membandingkan data penjualan saat ini dengan bulan lalu secara otomatis, maka untuk membuat data saat ini itu teman-teman tinggal isi angka 0 ya. Terus di sini tinggal teman-teman bebas mau menggunakan bulan atau tahun ataupun hari ya, bebas. Nah, ini perlu diingat di sini angkanya 0 itu untuk menandakan saat ini. Tapi karena kita ingin membandingkannya bulan lalu ya dengan bulan, artinya kita ambil bulan Oktober dengan November ya. Di sini saya akan kasih -1. Lalu kayak saya berikan keterangan bulan Juni. Nah, di sini pun kita berikan filter lagi tanggal. Nah, karena kita akan menampilkan hari berdasarkan hari dalam 1 bulan, maka kita pilih filter tanggal day of month ya, biar kita bisa menampilkan perbandingan by tanggal dalam 1 bulan. Oke, coba kita cek ya. Nah, ini sudah muncul nih perbandingannya. Oke, bulan lalu 106, bulan sekarang 8. Di perbandingannya ya, kita muncul ya. Oke, ini sudah muncul. Lalu kita buat keterangannya. Kita show full. Atau mungkin tampilannya kita merubah aja ya. Nah, kita pakai ini aja. Nah, yang menarik ya. Oke, kita done. Nah, ini kita save. Grafik analisa perbandingan penjualan. Ya, kita save. Nah, ini sudah dapat ya.
untuk perbandingannya. Jadi yang perlu teman-teman ingat tadi di sini, untuk menampilkan secara otomatis, artinya kita nggak perlu rubah setiap saat, itu teman-teman bisa kasih angka 0 ya. Jadi jika data berjalan, maka dia akan mengikuti tanggal ya, sesuai dengan tanggal atau bulan saat ini. Nah, di sini dikasih -1, artinya setiap bulannya dia akan terus continue perbandingan antara saat ini dengan bulan kemarin, saat ini dengan bulan kemarin, atau jika perbandingan tahun, maka dia akan selalu membandingkan tahun ini dengan tahun lalu ataupun hari ya. Jadi teman-teman bisa ubah di sini ya, secara otomatis. Tadi karena saya datanya hanya 4 bulan ya, Agustus, September, Oktober, November, maka saya ambilnya tadi -1 dengan 2, atau kita coba set saja ya seperti ini ya, biar datanya continue. Jadi kita set ulang. Jadi kita dashboardnya belum simpan, kita buat ulang ya. Analisa penjualan. Oke, kita klik. Ini kita edit. Kita tambahkan ya tadi total margin, total penjualan, grafik margin, grafik penjualan, grafik perbandingan penjualan ya. Jadi kita selesai dulu, kita atur lagi ya, biar tampilannya ini lebih menarik. Grafik kita berikan di sini tengah perbandingannya. Ini udah ada satu transaksi ya di bulan ini, ada 1. Jadi dia akan otomatis continue menampilkan. Nah, ini sudah dapat ya, kita save. Nah, ini sudah menampilkan grafik ya, grafik analisa penjualan. Lalu di sini pun pada dashboard ini kita bisa menambahkan tampilan filter kembali ya. Jadi kita bisa memberikan filter waktu. Di sini coba saya menggunakan date range ya. Nah, di sini kita panggil field tanggal, ya, tanggal. Oke, done. Lalu kita save ya. Di sini kita bisa filter ya, kita mau lihat dari tanggal 1 sampai Oktober. Nah, ini data 2 bulan. Nah, ini dia akan menyesuaikan ya. Dari grafik marginnya dia akan menampilkan 2 bulan ya, September, Oktober. Nah, ini karena tadi kita menampilkan perbandingan per bulan, maka di sini nggak akan muncul ya. Nah, ini total margin pun sudah muncul. Jadi pada dashboard ini pun kita bisa tambahkan filter-filter apa saja yang kita inginkan ya. Di sini banyak filternya, ada filter waktu, ya, ada lokasi, ada ID, atau ada kategori lainnya. Jadi teman-teman bisa menambahkan filter apa saja, itu kan berdasarkan kategori apa. Nanti teman-teman bisa tambahkan. Di sini karena kita memakainya filter waktu, maka kita tambahkan filter tanggal saja ya. Nah, ketika ini di filter, maka dia akan menampilkan keseluruhan. Nah, tapi jika kita ingin memfilter range tanggal berapa atau bulan apa, di sini kita bisa atur. Oke, sudah muncul tanggal 2 ada transaksi ya, bulan lalu dengan bulan ini. Artinya tampilan grafik ini bisa kita buat atau kita bisa jadikan bahan analisa untuk perbandingan omset ya, apakah ada kenaikan atau penurunan trennya untuk penjualan kita dari bulan lalu dengan bulan saat ini, dengan bulan berjalan sekarang ya, dan marginnya apakah mengalami kenaikan, bukan? Nah, jadi teman-teman bisa coba gimana caranya kita membuat sebuah analisa penjualan di Metabase ini berdasarkan database yang kita miliki. Gitu. Oke,
Cukup sekian pada video kali ini. Dan kesempatan kita akan coba bahas membuat grafik lainnya ya. Kita akan coba. Atau kemarin kita ada request dari teman-teman bagaimana caranya kita menarik laporan ya by Excel dari laporan Metabase yang sudah kita buat, lalu dilakukan olah data di Excel gitu ya. Kemarin ada pertanyaan seperti itu teman-teman. Nah, akan kita coba buat nanti ya di video berikutnya. Oke, pada video kesempatan kali ini saya akhiri. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.